Salam, selamat berjumpa dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Kami kembali berterima kasih dan bersyukur dan berdoa kepadamu Bapa, memohon kuasa Roh Kudus-Mu datang dan menguasai hidup kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan katakan di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan. Terima kasih Bapa, berdosa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih. Amin. Bacaan kita dari 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 5, 4 dan 5, 1 Yohanes 5, 4 dan 5, demikian pembacaan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Itu pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema iman yang mengalahkan dunia. Jemaat, bahwa hidup ini adalah perjuangan yang terus kita perjuangkan di tengah-tengah kehidupan ini hingga sampai saat ini dan seterusnya. Namun sering perjuangan-perjuangan itu kadang kita dengan cara-cara yang tidak benar. Mungkin dengan cara-cara yang mengandalkan kepandaian dan akal budi kita untuk memenangkan perjuangan tersebut, sehingga dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang licik, cara-cara yang penuh kebohongan dan tipu daya kita lakukan, dan itu dalam perjuangan-perjuangan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan oleh karena itu, padahal keinginan-keinginan dunia itu seperti di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 katakan demikian, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, keinginan-keinginan dunia, bahkan kehidupan dunia seperti 1 Yohanes 2:16 itu adalah keinginan daging, keinginan yang hanya mengejar hawa nafsu badaniah. Dan mata, keinginan mata adalah hanya mengejar kepuasan mata yang dilihat itu. Sedangkan keangkuhan itu adalah kesombongan, keegoisan yang pada dasarnya dirinya adalah paling hebat, yang paling terbaik, tidak ada yang lain. Dan sifat-sifat ini sifat-sifat yang merusak, sifat-sifat menghancurkan, sifat-sifat yang memecah belah, sifat-sifat yang tidak pernah bisa kerjasama, yang tidak bisa hidup dalam kebersamaan. Padahal di sini bagaimana penulis Yohanes mengajak pendengarnya untuk hidup kasih. Nah, hidup kasih itu seperti pada ayat 4, pasal 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa telah berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, ini mengatakan bahwa hidup di dalam kasih itu menggambarkan itu bagaimana orang itu hidup di dalam Allah, dan Allah itu ada di dalam dirinya. Nah, di tengah-tengah perjuangan ini bagaimana kita harus mengembangkan kasih
sesuai apa yang diamanatkan, yaitu hidup saling mengasihi. Nah, orang-orang yang hidup mengasihi itu yang pertama, dia adalah lahir baru. Lahir baru itu seperti pada pasal 5 ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Itu bagaimana di sini itu orang yang hidup mengasihi itu hidup baru atau lahir baru. Seperti juga di dalam pasal 5 ayat 18. Saya bacakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Nah, lahir baru di sini mau katakan orang itu tidak berbuat dosa lagi. Nah, orang-orang yang tidak berbuat dosa lagi, dia selalu bertentangan dan bermusuhan dengan keinginan-keinginan duniawi, sehingga hidupnya tidak lagi dikuasai duniawi karena hidupnya telah diperbarui, yaitu melalui kelahiran baru. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu percaya atau iman. Di sini mau katakan orang yang percaya, orang yang beriman itu dia mengenal dan mengerti baik bahwa Yesus adalah anak-anak Allah. Nah, orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, berarti orang yang percaya itu dia akan selalu megang janjinya. Apa yang dijanjikan oleh Allah yaitu keselamatan. Nah, keselamatan itu seperti pada ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan. Nah, kemenangan di sini adalah orang-orang yang memegang janji Allah, orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Jadi di sini orang-orang yang percaya, yang beriman itu dia memperoleh kemenangan atau memenangkan pertandingan dan perjuangan di tengah-tengah kehidupan ini. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga itu menuruti perintah Allah. Itu seperti pada ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, orang-orang yang hidup dalam kasih itu akan selalu mematuhi dan menuruti dan menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, perintah-perintah Allah apa? Yaitu mengasihi. Nah, orang-orang yang mengasihi ini, orang-orang yang berjuang akan memperoleh kemenangan atau dimenangkan oleh Allah. Dan oleh karena itu, di sini bagaimana orang-orang yang menuruti perintah Allah itu, yaitu hidup yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan. Walaupun di situ di ayat 3 perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat itu karena orang-orang yang taat dan setia itu akan menjalankan dengan tulus, dengan ketaatan, kesetiaan, dan dengan kejujuran. Apabila orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh dunia, dia akan mengalami tantangan yang luar biasa sehingga dipandang menjalankan perintah-perintah Allah itu hidup yang berat. Nah, oleh karena itu di sini mengatakan bahwa seperti pada ayat yang keempat, mengalahkan dunia itu iman kita. Iman itu sebagai senjata. Iman itu sebagai kekuatan. Sehingga mengajarkan bagaimana kita mengasihi seperti kasih Allah. Dan hidup bagaimana hidup yang mengasihi seperti Allah, sehingga di sini tidak lagi mengandalkan diri. Tidak lagi mengandalkan kekuatan-kekuatan dan kepandaian. Seperti di Efesus 6:14 sampai 17. Bagaimana hidup di dalam kebenaran itu? Bagaimana orang-orang yang mengasihi itu tetap hidup dalam kebenaran? Mengasihi bukan ada tujuan-tujuan di balik perbuatan kasih itu. Dan juga bagaimana hidup di dalam keadilan. Dia mencintai keadilan, dia saling menghargai, saling menghormati.
di tengah-tengah kehidupan ini, dan bagaimana penuh dengan kerelaan untuk melakukan kasih itu. Dan itulah hidup di dalam iman. Nah, orang-orang yang hidup di dalam iman, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Karena apa? Karena melakukan firman Allah. Dan oleh karena itu, bagaimana di tengah-tengah kehidupan ini yang penuh dengan perjuangan yang berat, yang keras ini, bagaimana kita hidup saling mengasihi dan hidup mengandalkan Tuhan. Nah, orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, itu bagaimana kita membangun iman, percaya kita di tengah-tengah kehidupan ini. Kita harus terus membangun dan memperbarui hidup kita, yaitu memperjuangkan agar kita dimenangkan dan kita memenangkan pertandingan ini dengan melakukan tindakan kasih, yaitu bagaimana kita menanggalkan perbuatan-perbuatan jahat itu. Dan oleh karena itu, bagaimana kita terus membangun iman ini, dan bagaimana kita terus berjuang untuk mengalahkan ini, yaitu mengandalkan Tuhan melalui iman kita, yaitu iman sebagai senjata kekuatan Allah yang akan kita dimampukan untuk mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah surgawi, kami terima kasih, tolong Tuhan terus bangun iman dan percaya kami, agar terus kami melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan ini, dan kami tidak lagi dikuasai oleh kuasa-kuasa dunia, tapi hidup kami hidup yang telah dikuasai Allah melalui kelahiran baru, dan hidup yang terus diperbaharui, sehingga hidup kami hidup yang dikuasai oleh firman Allah, sehingga hidup kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga hidup kami bermanfaat dan berguna bagi Tuhan sesama di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa menusa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin.